Di sebuah malam sunyi di pinggiran kota Baghdad, angin berbisik lembut di antara dinding-dinding masjid tua. Di sana, seorang lelaki kurus dengan pakaian compang camping sedang menengadah ke langit. Matanya redup, tapi hatinya bercahaya. Dialah Abu Nawas. Beberapa orang yang lewat hanya menggeleng. Kasihan. Dia sudah gila, bisik mereka. Berdoa sendirian di tengah malam, berbicara dengan langit seolah-olah Tuhan mendengarnya langsung. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Ia menatap langit dan berbisik, "Ya Tuhanku, aku ini hamba-Mu yang paling sering lupa. Tapi anehnya, Kau tak pernah lupa padaku." Ia lalu sujud lama sekali, hingga embun turun di pundaknya. Dan di sela doanya, terdengar ia tertawa pelan. "Kau tertawa di tengah doa? Benar-benar orang gila." "Betul, aku gila. Tapi gilaku kepada Tuhan. Bukankah lebih baik gila karena cinta, daripada waras tapi tak mengenal siapa yang kucintai?" Malam itu, Abu Nawas berdoa bukan untuk rezeki, bukan untuk surga. Ia hanya berkata, "Ya Allah, jika surga adalah tempat orang-orang yang merasa paling suci, biarlah aku di luar pintunya saja, asal Engkau tidak menutup pintu kasih-Mu untuk..." Angin berhenti berhembus. Langit terasa dekat. Seolah bintang-bintang ikut mendengarkan doanya. Dan entah mengapa, malam itu terasa hangat, seolah Tuhan benar-benar menurunkan kasih-Nya hanya untuk satu orang-orang yang mereka sebut gila. Dan begitulah Abu Nawas dalam kegilaannya, tersimpan kebijaksanaan yang tak dimengerti orang waras. Sebab kadang, Tuhan lebih dekat kepada mereka yang dianggap gila oleh dunia, karena hanya mereka yang berani mencintainya tanpa perhitungan. Langit tak pernah menolak doa orang gila, karena doa itu lahir dari hati yang benar-benar pasrah. Di suatu pagi di kota Baghdad, matahari baru saja menyentuh atap-atap rumah, dan burung-burung berterbangan sambil memuji kebesaran Tuhan. Di jalan kecil dekat pasar, tampak Abu Nawas berjalan santai, wajahnya tenang, langkahnya ringan, seolah ia membawa rahasia besar yang hanya diketahui oleh dirinya dan langit. Hari itu, Khalifah Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan suara lembut tapi penuh wibawa. Sang Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, katakan kepadaku, apa sebenarnya rahasia surga?" Mengapa semua orang ingin memasukinya, namun tak semua pantas untuk tinggal di sana? Abu Nawas tersenyum. Ia menatap sang Khalifah lama sekali, seolah sedang menimbang kata-kata yang bahkan malaikat pun berhati-hati untuk mengucapkannya. Lalu dengan nada pelan, ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, surga itu bukan hadiah bagi yang sempurna, tapi rumah bagi yang belajar mencintai tanpa syarat." Bagaimana maksudmu, Abu Nawas? "Lihatlah, ada orang beribadah setiap hari, tapi dalam hatinya masih ingin dipuji. Ada pula orang yang jarang sujud, tapi setiap hari menolong sesama tanpa pamrih. Jika Tuhan menimbang bukan dari jumlah ibadah, melainkan dari tulusnya hati, maka siapa yang lebih dekat kepada surga?" Khalifah terdiam. Abu Nawas lalu melanjutkan, sambil tersenyum lembut, "Surga, Tuanku, bukan tempat yang jauh di langit sana. Surga bisa lahir di hati yang damai, di jiwa yang ikhlas menerima takdir, dan di tangan yang mau memberi tanpa mengharap kembali." Suasana istana menjadi hening. Bahkan burung-burung di taman seolah berhenti berkicau. Khalifah menatap Abu Nawas dan berkata, Wahai Abu Nawas, engkau selalu membuatku malu dengan kebijaksanaanmu. Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Jangan malu, Tuanku. Aku pun masih belajar mencintai Tuhan, bukan karena takut neraka dan bukan karena ingin surga, tapi karena di setiap hembusan napas, aku melihat kasih-Nya yang tak terhitung." Dan begitulah Abu Nawas, orang yang tampak sederhana, namun kata-katanya menggetarkan hati para raja. Sebab ia tahu, rahasia surga bukan terletak pada indahnya taman dan sungainya, melainkan pada hati yang mampu memaafkan, dan cinta yang tetap lembut bahkan kepada dunia yang keras. Surga tak perlu dicari di langit. Kadang ia sedang berdiam di dalam hati yang tulus. Setelah bertahun-tahun menghibur raja dan menertawakan kebodohan dunia, Abu Nawas tiba-tiba merasa kosong. Tawa orang-orang sudah tak lagi membuatnya bahagia. Puji-pujian istana terdengar seperti gema tanpa makna. Dan, di malam yang sunyi itu, ia menatap langit sambil bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini, jika aku bahkan tak mengenal siapa aku sebenarnya? Keesokan paginya, Abu Nawas meninggalkan istana tanpa pamit. Ia hanya membawa sepotong roti, sebotol air, dan hati yang ingin menemukan kebenaran bukan kebenaran orang lain, tapi kebenaran yang tinggal di dalam dirinya. Ia berjalan menembus padang pasir,
melewati pasar, desa, dan gunung. Setiap langkah adalah pertanyaan. Setiap pertemuan adalah cermin. Suatu hari, ia bertemu seorang pengemis tua yang tertawa meski tak punya apa-apa. Kenapa kau tertawa padahal hidupmu susah? Tanya Abu Nawas. Pengemis itu menjawab pelan, Karena aku sudah berhenti mencari kebahagiaan di luar diriku. Yang aku cari sekarang adalah kedamaian di dalamnya. kata-kata itu menancap di hati Abu Nawas seperti cahaya yang menembus kabut. Ia pun mulai mengerti selama ini ia sibuk membuat dunia tertawa. Padahal yang perlu ia hibur adalah dirinya sendiri. Malam itu, Abu Nawas duduk di tepi sungai. Air mengalir pelan, seolah mengajak jiwanya ikut tenang. Ia melihat bayangannya sendiri, bukan lagi wajah pelawak istana, tapi wajah seorang manusia yang sedang berdamai dengan hidup. Jalan menuju Tuhan ternyata bukan ke langit, tapi ke dalam hati yang berani jujur pada dirinya sendiri. Dan sejak malam itu, Abu Nawas tak lagi mencari siapa dirinya. Ia sudah menemukannya dalam keheningan, dalam tawa, dalam setiap napas yang penuh kesadaran. Begitulah Abu Nawas, ia berangkat sebagai pelawak, tapi pulang sebagai pencari kebenaran. Dan mungkin kita semua sedang menempuh jalan yang sama, jalan menuju diri sendiri. Suatu malam, Abu Nawas berlutut di sajadahnya. Ia menengadahkan tangan, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa doanya tak lagi sampai ke langit. Biasanya, hatinya ringan saat berdoa. Tapi malam itu, kata-katanya seolah berhenti di tenggorokan, dan udara di sekelilingnya terasa berat seperti langit sedang menutup telinganya. Ya Tuhan, apakah Engkau sudah bosan mendengar namaku? Keesokan paginya, Abu Nawas mendatangi seorang sufi tua di pinggiran kota. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata, Guru, kenapa doaku tak lagi naik ke langit? Sufi itu menatapnya dengan lembut dan menjawab, Karena bukan langit yang jauh, Abu Nawas, tapi hatimu yang tertutup. Bagaimana bisa tertutup? Karena terlalu banyak yang kau bawa dalamnya kebanggaan, penyesalan, rasa bersalah, bahkan harapan yang kau paksa Tuhan untuk kabulkan. Abu Nawas terdiam. Ia menunduk, dan air matanya jatuh membasahi tanah. Malam itu, ia kembali bersujud. Tapi kali ini, tanpa permintaan, tanpa kata-kata, tanpa tujuan. Ia hanya berdiam, menyerahkan segalanya. Dalam keheningan itu, sesuatu terjadi. Dadanya terasa ringan, matanya hangat, dan di antara tangisnya, ia merasa doanya akhirnya naik. Bukan karena suaranya keras, bukan karena kata-katanya indah, tapi karena hatinya jujur. Sejak malam itu, Abu Nawas mengerti bahwa doa bukanlah cara memanggil Tuhan, melainkan cara menenangkan jiwa agar bisa mendengarnya. Tuhan, tak perlu aku berseru keras, karena Kau tak pernah pergi. Yang jauh hanya aku yang terlalu sibuk dengan dunia. Dan langit pun terbuka, bukan di atas kepalanya, tapi di dalam hatinya yang kini bersih. Kadang, doa kita tak naik, bukan karena Tuhan tak mendengar, tapi karena kita belum benar-benar hening untuk mendengarkannya kembali. Suatu hari, Abu Nawas berjalan seorang diri di tengah padang pasir. Langit membentang luas tanpa awan. Angin membawa debu dan panas yang menggigit. Langkahnya pelan, matanya menatap jauh. Dan di dalam dirinya, ada kesedihan yang belum sempat ia tangisi. Betapa keringnya hidup ini, bukan hanya pasir, tapi juga hatiku. Malam tiba. Ia berbaring di bawah langit yang diam, tanpa bintang. Dalam kesepian itu, ia berdoa pelan. Tuhan, jika memang aku masih Kau cintai, kirimkanlah satu tanda bahwa Engkau masih mengingatku. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, tidak berharap keajaiban, hanya berharap bisa pasrah. Langit berubah kelabu. Satu tetes air jatuh ke pipinya. Lalu dua, dan tiba-tiba, hujan turun deras di tengah padang pasir yang kering. Abu Nawas tertegun. Ia menengadah ke langit, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Dan di antara derasnya hujan itu, ia tertawa sambil menangis. Jadi ini jawabmu, ya Tuhan, bahkan langit pun bisa menangis, bukan karena lemah, tapi karena rindu. Abu Nawas menyadari sesuatu yang dalam, bahwa hujan dan air mata berasal dari sumber yang sama, hati, yang tak lagi sanggup menahan cinta. Mungkin setiap kesedihan hanyalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia masih peduli. Ia menatap tanah yang kini basah, dan dari pasir itu mulai tumbuh tunas kecil tanda
bahwa setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Maka sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi malu menangis. Karena ia tahu, air mata bukan tanda kelemahan melainkan bentuk paling jujur dari cinta yang tidak bisa diucapkan. Dan setiap kali hujan turun, ia selalu berbisik lembut, Langit sedang berdoa dengan caranya sendiri. Suatu pagi, Abu Nawas mendengar kabar tentang sebuah kitab ajaib. Konon, siapapun yang membacanya akan menemukan jawaban atas semua pertanyaan hidup tentang Tuhan, dunia, dan dirinya sendiri. Orang menyebutnya Kitab Pengetahuan. Karena tertarik, Abu Nawas pun berangkat. Ia menempuh perjalanan yang jauh melintasi padang pasir dan lembah yang sunyi, hingga tiba di sebuah biara tua di puncak bukit. Di sana, ia disambut oleh seorang penjaga tua. Dan Abu Nawas berkata, Aku datang untuk membaca kitab yang bisa menjawab segalanya. Penjaga itu tersenyum, matanya tenang seperti air. Ia masuk ke dalam ruangan, lalu keluar sambil membawa sebuah kitab besar bersampul kulit. Abu Nawas membukanya dengan hati berdebar, dan terkejut setiap halamannya kosong. Apakah ini lelucon? Bagaimana aku bisa menemukan jawaban dari kitab yang tak memiliki satu kata pun? Penjaga itu menatapnya, lalu berkata lembut, Karena jawaban bukan untuk dibaca, tapi untuk dipahami. Abu Nawas terdiam. Ia menatap halaman-halaman kosong itu lama sekali. Dan semakin ia menatap, semakin ia merasa halaman itu seperti dirinya sendiri. Jadi, selama ini aku mencari kebenaran di luar diriku, padahal kitab itu ada di sini. Malam itu, ia duduk di teras biara. Angin berhembus lembut, bintang-bintang berkilau, seperti huruf-huruf tak terlihat. Abu Nawas menutup mata dan berkata, Sekarang aku mengerti, Tuhan tidak menulis di kertas. Ia menulis di hati manusia dengan tinta yang bernama kesadaran. Sejak hari itu, Abu Nawas berhenti mencari kitab di luar dirinya. Ia mulai membaca keheningan, membaca rasa, membaca hidup. Dan dalam setiap langkahnya, setiap napas, setiap tawa, setiap tangis, adalah ayat dari kitab yang tak pernah ditulis, namun selalu terbaca oleh hati yang jernih.